Jangan nentangin Scoopy satu ini kalau ketemu di jalan. Walaupun bentukannya Sanori, tapi bracketnya bracket 9,5 coy. Semenjak video riding bareng Sugoi kemarin, banyak banget yang request motor pengabdi Spooky satu ini. Mas Ezi, apa kabar Mas? Baik Mas. Thank you loh kemarin udah ikut riding. Sama, terima kasih. Ini bukan pengabdi setan, tapi pengabdi Spooky. Kenapa sih namanya pengabdi Spooky? Sebetulnya gara-gara gue emang mendambakan si Scoopy ini gitu. Terus apa ya, jadi buat itu gue sempet ngobrol sama istri. Kayaknya aku mau ngonten lah di TikTok rame nih gitu. Namanya apa ya? Tadinya tuh sebelumnya, gue sampai lupa sebelumnya apa gitu. Terus udah ini aja nih kayak pengabdi setan, tapi pengabdi Spooky gitu. Jadi namanya si Spooky. Dan dari dulu motornya ini emang? Ini nih motor dari SMA. Oh oke, ini motor dari SMA ya? Iya, SMA kelas 3. Pokoknya motor tangan pertama keluar, nyokap gue beli nih. Ya udah. Wow, berarti dari dulu udah lo pegang nih ya? Udah pegang, ini tangan pertama Mas. Ini Gen 1 2011. 2011. Oke, sebelum kita bahas modifannya, karena ini modifannya keren banget dan kencang. Gue mau nanya dulu nih buat mungkin lagi ada yang mau beli Scoopy Karbu angkatan ini kan. Yang mesti dicek apa atau penyakitnya apa? Oke, kalau jadi gini, Scoopy Karbu kan di tahun sekarang memang udah terlalu tua lah ya. Karena kan lumayan lah ya 2011 emang nggak selama kayak Mio lah ya. Cuman yang gue perhatiin itu kalau misalnya beli motor si Scoopy ini yang bekas gitu, jarang banget yang kondisinya tuh masih oke. Nah jadi yang paling pertama diperhatiin ya pasti sekitar mesin itu dicek dulu kering apa enggak ya kan. Nah yang kedua body part. Body partnya ini susah banget Mas, parah. Sampai Vario aja emang susah. Nggak, emang Honda tuh demennya emang nggak bikin parts. Iya, bener bisa. Kayaknya itu emang moto hidupnya Honda kayaknya. Maaf ya Honda, gua nggak ngerti kenapa kalian susah banget sih nyari body part. Jadi ini susah nih ya? Susah Mas. Oke. Sampai yang imitasinya aja susah. Gimana? Apa imitasinya susah? Iya. Yang susah yang mana? Contoh deh. Contoh ya, mungkin kayak lampu sen ini kanan kiri. Itu yang originalnya itu orang pada bilang sih udah nggak ngeluarin lagi katanya. Cuman nggak tahu ada beberapa lah yang masih jual. Dan sekarang sih kalau lihat udah mulai habis ya. Itu harganya ini kanan kiri itu 400 ribuan lah. Untuk motor yang harga secondnya berapa sekarang? Scoopy Karbu? Paling 6 jutaan ya. Wih lumayan dong. Serius lo hampir 10%. Iya. Wah anjir. Lu tau gak Mas ini? Nih, body part ini nih. Body yang hitam ini nih, leg seal-nya. Leg shield-nya Scoopy leg shield-nya ini. Itu 800 ribu. Serius loh? Itu body kasar, body halus? Body halus itu body kan? Body halus. 800 ribu. Body kasarnya Scoopy Karbu tuh cuman ini doang. Oh iya? Ini sama ini, sorry. Ini gue yang... Oh, tuh seharusnya body kasar. Iya, sama spakbor belakang. Oh, cuman 2 ya? Tiga. Oke, ini harusnya body... Ini halus juga. Oh, tuh halus. Oke. Jadi total nih, kalau misalkan ada yang mau beli body baru Scoopy Karbu, itu bisa habis berapa tuh? Mungkin 3-4 kali ya. Anjir! Dan harga motornya 6? Iya. 6 sekian lah. Saya menghilang dulu. Orang banyak yang bilang ini Scoopy Gen 1 ini tuh makanya kalau misalnya masih sampai kayak gini mulusnya, berarti ini Scoopy lungsuran nih. Karena kalau nyari lagi gitu. Benar, karena jujur kalau motor second hand cuma 6 juta, bodinya bisa 3-4 itu lumayan sih. Yeah. Lumayan tuh 50%, dan itu belum ngurusin mesin. Belum. Tapi mesin relatif. Kalau part mesinnya tergolong mudah sih, masih sama kayak Beat kali ya? Masih sama. Ya masih sama lah ya. Beat Karbu itu kan dia satu kode ya. Cuman katanya banyak beberapa parts yang sulit sen sama kondisi lo bilang katanya tadi lampu belakang ya? Oh, kalau yang aftermarket. Yeah. Cuman tenang, nanti akan kita bahas, ya kan? Sebelumnya kita bahas dulu sekarang modifikasinya nih. Nah, ini warnanya gue suka nih, karena ini warnanya color code. Apa warnanya? Millennium J. Dari warna? Nissan Skyline R34.
Tuh. Fishpack Nur ya? Kayaknya Fishpack Nur. Ini jadi warnanya hijau tapi subtle banget hijaunya ya. Ada yang bilang gold. Ada yang bilang gold ya. Ini warnanya R34 teman-teman. Waktu itu ngecat sebody berapa nih Scoopy kayak gini? Total 2 jutaan ya. 2 jutaan ya. Dan itu pakai body yang udah ada atau lo beli baru? Oh enggak, body udah ada. Oke. Dan ini cakep sekali modifannya, warnanya pas banget menurut gua buat si Spooky satu ini ya. Terus seperti gue bilang, Spooky satu ini walaupun butuhkannya cuma buat San Mori, tapi ini sebenarnya kencang banget. Nanti akan kita bahas mesin ini. Pelek dulu nih. Oke. Palang 3 ya kan? Pakai pelek apa? Ini NK. NK palang 3. Palang 3. Gue juga baru tahu, biasanya Daytona kan? Iya, biasanya kan Daytona Sugoi kan. Betul. Tapi keren tuh kemarin Sugoi itu yang gua warna. Tapi belum keluar sih buat Honda. Sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Siapa tahu tadi cocok kan di sini. Oke. Ini pakai pelek Daytona. NK. NK untuk Vario dia. Vario yang Vario Let New. Tapi yang gua coba cari ya di Indo tuh belum ada yang jual. Ada satu itu Om Gravit yang jual dan itu udah kejual juga. Dia kebetulan ada yang pas nih gue posting di TikTok motor banyak banget yang nanya dan FYP velgnya. Terus ada yang jual nggak nih Om gini. Ada yang bilang di Gravit waktu itu. Ini lo cat ulang nih? Iya, di cat ulang Om. Di warna apa lo sebutannya nih? Ini silver chrome. Di silver chrome, bener. Sok udah ganti KYB. Iya. Ban pakai ukuran 90-80. Ini lebar berapa sih? Lebar berapa sih? Lebarnya 185 ya? 160. 160 ya, bahkan 18. Nice. Terus ini selang rem juga udah pakai Allegri. Wow. Piringannya pakai apa sih ini? Itu rotor mereknya. Mereknya rotor. Oke. Kaliper pakai Nissin. Iya, Nissin Samurai. Ini sensor ABS apa sensor apa? Itu sensor speedometer karena kan udah digital. Oh, sensor speed. Sensor speedometer. Sudah digital sombong dia. Karena ngikutin varionya. Jalan. Jadi ini cuman sensor digital gini aja? Iya. Atau itu ada magnetnya juga sih di disnya. Di disnya ada magnet juga ya? Itu beli sama udah termasuk sama speedometernya yang lo ganti? Udah termasuk. I see. Sensor udah termasuk. Ini apa bracket selangnya lucu juga nih pegangan-pegangan. Selangnya itu ada memang lagi ngetren. FJN. Cakep nih. Yang di sini juga lucu nih yang di bawah tengah sini nih. Itu orang nyebutnya borgol ini. Borgol selang. Borgol selang. Itu aktif. Berapa sih kayak gini? Kalau bracketnya sih murah ya, 50 sampai 70 ribuan. Kalau borgolnya itu sama lah segituan. Ini nggak di downsize ya? Enggak downsize. Gue bukan aliran downsize. Karena motor gue naikin ya downsize. Tapi gue lihat Scoopy. Iya, Scoopy. Gue balik. Nggak di downsize udah celup ya? Udah. Oh, cakep tuh guys. Jadi kalau kalian lihat, nih, ini nggak di downsize tapi peleknya udah lumayan celup lah segitu. Karena spakbornya mungkin ya yang begini banget. Benar. Ini kalau dicelupin lagi bener-bener celup banget. Iya. Lampu juga udah di-upgrade nih? Udah. Lampu pakai apa? AS Experience. Bikinnya di FM Lighting. Oh, cakep juga nih. 2 atas bawah ya? Iya. Ini lumayan sih, udah 3 tahunan. Alhamdulillah nggak ada problem apa-apa. Baru nih sekarang nih, mungkin kayak solenoid itu udah mulai nyangkut kali ya kalau high beam low beam. Piu-piu. Piu. Coba gimana? Piu-piunya gimana? Piu-piu ini. Piu. Yang bawah apa? Yang bawah Matrix. Matrix sama ini bedanya apa sih? Beda, mereknya aja sih mas. Oh mereknya, oke. Bawahnya itu 1,5 inch ya, Matrix. Ini 2 ya? Iya, ini 2,5 kan? Yang bawah emang gak lo nyalain ininya? Nyala harusnya. Nah itu udah mulai nih. Sudah mulai 3 tahun nih. 3 tahun ya? Makanya kayaknya mungkin harus urut kabel lagi nanti. Bener, dan ini motor sudah udah belasan tahun, udah lebih, udah 10 tahun. 2000 berapa? 2011. Lanjut kita bahas bagian atas ini. Nah, salah satu keunikan Scoopy yang karbu ini sennya masih di sini ya? Iya. Setelah ini ada nggak ya sennya di sini lagi? Nggak ada. Semua udah di sini? Iya, udah ada yang di sini. Iya, di body semua, masuk ke body.
Nah yang ini masih di sini nih. Nah ini unik nih teman-teman. Keunikannya ada di sini. Dan Scoopy yang ini sampai yang generasi sebelum sekarang itu stangnya masih kebuka kan? Masih. Kalau yang paling baru ini udah ketutup ya? Udah tutup, dia ada batoknya. Plus minus, ada yang bilang lebih rapi kalau ditutup semua, tapi ada yang bilang yang kayak gini jadi lebih klasik. Sama kalau mau nambahin aksesoris lebih gampang sih. Iya. Tinggal klaim gitu. Switch. Nah, ini yang bikin lucu adalah ini nih, topinya nih. Waduh, itu banyak banget di DM gue sampai sekarang kali itu banyak banget. Masa sih? Jadi ini apa nih? Yang bikin unik dari ini apa? Jadi ini tuh dia aksesoris resminya dari Honda. Jadi biasanya kan memang kalau motor baru dari Honda keluar dia ada kan paket aksesoris gitu. Nah, kenapa sekarang susah? Ya itu motornya udah motor lama gitu. Benar. Dan banyak kan jual orang juga new old stock gitu. Dan kalau misalnya ada nih, kita di grup pasti udah bilang, ada tuh barangnya. Sikat langsung 5. Wajib. Ini berapa nih emang? Kalau bukan karbon kan aslinya kan? Bukan, dia emang clear doang. Clear doang. Oh, clear bening. Bening. Emang berapa? Itu harganya kalau nggak salah 150 sampai 185. Udah sama bracketnya? Udah sama bracket. Nah yang bikin keren adalah bracketnya itu ternyata nyambung ke sen ya? Iya, ke sen. Jadi lampu sennya ini emang udah ada lubang bautnya, yang kayaknya emang udah disiapin buat bracketnya ini ya? Iya, betul. Sama dudukan ini sebetulnya sih mas, sedudukan si lampu sen. Oh, sedudukan lampu sennya? Biar nggak goyang dia. Benar, jadi ini lucu banget, nyambungnya ke sini manis banget tuh. Iya. Dan ini lo karbonin lagi? Iya, dan ini dikarbonin lagi. Tapi masih skinning kok, bukan infusion. Oke. Kenapa nggak infusion? Harga motornya berapa tadi? Oh iya benar. Benar teman-teman. Nggak, mungkin duitnya udah habis buat di bodi halusnya yang mahal. Iya. Yang 4 juta itu. Yang motor 6 juta, bodi halusnya 4 juta. Gimana sih? Bingung gua. Oke, lanjut. Ini switch kayaknya udah diganti ya? Switch udah. Ini kill switch. Iya, ini karena gue kan pakai ini gas spontan Domino. Jadi memang Perlu diganti sih. perlu ganti ininya juga. Jadi ada cut off sama Starter. Kalau ini pakai fiction. doyan, orang emang doyan pakai fiction ya? Mungkin paling banyak. Gue juga nggak tahu kenapa paling sih. mudah dicari. Mungkin ya. Originalnya juga lumayan murah. Banyak banget setiap kali kesini ada kali beberapa motor yang udah gue kontenin bareng kita di sini juga fiction gitu sebelah sini. Iya. Nah, pertanyaan gue, kenapa sebelah kanan ini KTC ya? Iya, kita. Kenapa sih ini kita ininya RCB? Biasanya kan orang nyari sepasang tuh sama. Oke, jadi gini, kalau untuk master rem gue percayain si kita ini yang radial kan. Cuman kalau untuk kirian yang sebelah ini, gue ngerasa RCB tuh untuk handle kirinya lebih solid gitu mas. I see. Iya, lebih enak lah gitu. Kadang kan ada mungkin dari brand lain juga ada yang dia finishingnya CNC. Itu kalau kita tarik tuh bunyi ngereot gitu kayak melehoy gitu loh kalau ditarik. Serius loh? Iya, serius. Oh. Jadi lumayan, harganya juga lumayan murah. Jadi ini pengalamannya Mas Rezi adalah kalau rem belakang lo lebih suka sama pakai yang RCB ini. Kalau handle ini RCB apa sih? S1. Oh ini S1 yang kiri tuh ini tipenya yang kita 7NB radial. Terus ini emang lo sengaja pakai kecil deh? Kebetulan bawaan dari si bawaannya ini sih. emang itu ya? Jadi pas banget nih makanya. Lucu juga yang kecil-kecil kayak gini. Iya. Spion pakai Spion H2C. H2C. Emang spionnya cakep sih. Harap-harap cemas. Benar. Dan ini gue lihat motor ini karbonannya Dikit aja mas. garnish aja ya? Iya, cuman behel sama itu doang. Oh itu doang ya? Biasanya orang kan sebudi kasarnya gitu. Iya, jadi kenapa gua nggak? Tadi pengen ini juga gua karbonin, terus sampai spakbor belakang. Cuman gua waktu itu ikut kontes. Nah, di mana regulasi itu part karbon itu dibatasin jumlahnya, gitu. Ini pernah menang kontes? Best Scoopy. Wih, Di mengerikan. Mixmatic Day, terus sama Best Ordinary Paint. Kenapa Ordinary Paint? Mungkin emang dulu warnanya banyak banget yang pakai warna Million Jet. Best Ordinary Paint. Oke, gue baru tahu ada kelas itu. Best Ordinary Itu Paint. nominasi gitu sih mas dia. Iya. Oke. Nah, yang bikin gue suka lagi dari motor ini tuh adalah bagian dashboardnya sini ya. Ini rapi banget. Ini nggak sengaja rapi apa
ini terlihat sangat OEM gitu. Oh iya, memang pengennya sih tetap rapih gitu ya, tetap fungsi semua gitu. Jadi kita pikirin gimana caranya kita pakai speedometer digital. Terus yang bagian bawah ini kan buat bensin biasanya ya, buat meteran bensin. Jadi kita ganti pakai voltmeter. Cuman ini mikanya, mika originalnya kita pakai. Jadi gua potong segini mas. Jadi ini gua masukin. Kalau misalnya nggak pakai mika dia cuma nongol ini doang kan. Benar. Oh, pantas. Makanya gue kayak emang yang Koso Volt ini ada mikanya gini. Nggak ada. Jadi ini Koso Volt yang di bawah gantiin bensin ya? Iya, tadinya gantiin bensin. Karena bensin udah masuk di sini. Karena bensinnya udah masuk ke yang di sini. Dan ini universal ya? Itu universal. RPM-nya jalan? RPM jalan. RPM jalan, speedo jalan, bensin juga normal. Oh, gearnya nggak ada lah ya? Gear nggak ada. coba. Kita nyalain boleh nggak? Oke. Ini gimana nyalainnya? Oh, ini nih. Yang handle kiri sama itu. Mau matiin sini dulu? Iya, nggak usah, langsung aja. Nah, kalian sudah mendengarkan betapa berisiknya motor ini. Karena selanjutnya kita harus bahas mesinnya yang tidak kelihatan. Ini serigala berbulu domba nih ya. Enggak mas. Karena ini walaupun bentukannya begini, tapi udah beberapa kali ikut drag. Nggak beberapa kali, baru 2 kali. Ya, udah lumayan itu ikut drag, iya kan? Dapat piala? Belum sih. Belum, tapi ikut bracket berapa? Bracketnya 9,5. Waktu itu joki yang bawa 9,5, gue yang bawa di 10,5. Ya, 10-11,5 joki yang bawa tuh udah lumayan kenceng tuh teman-teman. Jadi karena ini speknya sudah tidak standar sama sekali. Udah nggak standar sama sekali. Speknya gimana kalau boleh diceritain? Jadi spek ini gue udah upgrade ini, udah bore up ke 585, yang dimana katanya di spesifikasi mesin Scoopy ini itu 585 udah paling mentok. Kalaupun bisa sampai ke pala 6 atau pala 7 bisa, cuman itu udah bener-bener G100 sate kayak gitu-gitu. Ya, udah. Nah ini udah bener 585 tuh udah paling mentok gitu. Jadi jatuhnya 155 cc-nya. Dari 100 110. Terus blok ganti. Blok ganti. Head juga. Head ganti. Oh, banyak berarti ya? Iya, head juga udah apa ya? Dia udah klepnya udah pakai 2824. Terus udah customan juga. Sudut dudukan si intake sama exhaust-nya juga udah dilurusin. Tadi kan berarti udah down draft. Enggak, kalau ini kan masih karbu. Oh iya deh, sorry masih karbu, lupa gua. Gua pikir ini injeksi. Keseringan harusnya sering-sering main karbu ya. Oke. Terus berarti ini seperti dyno? Dyno. Di dyno dapetnya 20 HP tapi. Ya nggak tapi sih. Orang ini bodinya enteng kan? Iya, kecil kan ini motornya kan hitungannya. Iya. Wow, bagasi diapa-apain nggak nih? Enggak. Jadi ini nggak kelihatan dari atas nih? Nggak kelihatan. Masih box, masih kepasang. Ini emang looks cantik kontes gitu ya, tapi sebenarnya kencang lah ya. Iya. Agak, kalau kata mekanik agak bingung dia sih. Maunya, lu mau kencang apa gimana? Kalian touring juga kemarin pakai. Ini lu pernah pakai touring? Pernah. Dengan spek 585? 585. Dan gue cukup amazed juga sih. Maksudnya dengan 585, stroke up, terus head juga udah di custom semua, aman. Bener-bener waktu itu sempat paling trouble-nya ini fanbelt putus. Wajir, oke. Karena ini juga udah lo tambahin OC. Udah, makanya itu yang bikin aman juga sih salah satunya mungkin ya. Iya kali. OC-nya tidak terlihat teman-teman. Karena OC-nya ada di balik sini ya. Di balik dekolong, di bawahnya ini. Makanya di depan itu ada yang gua cowok dikit, kisi-kisi biar dia masuk. Pakai OC apa? FU? Iya, pakai FU. Semua motor matic kayaknya kalau OC FU kayaknya ya. FU, kalau nggak sekarang ada yang dari China gitu ada. Mirip-mirip. Harganya 200 ribuan lagi murah. Oh iya? Iya. Daripada pakai FU kayaknya lumayan mahal soalnya. Ini behel di Carwool kenapa pakai apa? Knalpot MDM muffler Cipondo. Cipondo. Jadi di endorse. Tapi ini hitungan pipingnya sampai ke silencer, sampai ke saringan itu dari mekanik mesin gue. Oke. Ini ada tompelnya juga di sini nih. Itu baut buat AFR pas kita dyno nanti. Wah, emang udah spesifik mau buat kenceng motornya ya, gue lihat ya.
Belum jadi kenceng gitu, pengennya mah kenceng sih. Ini apa nih? Ini ya Ducati sih mas. Banyak ya pakai Ducati ini ya. Iya. Walaupun ini posisi karetnya ke sana sih. Jadi ini kalau Kan jarang bonceng. Jadi kalau boncengannya gini kakinya ke atas bukan gini kan gini. Biar Ducatinya keinjek Jadi tau nggak lo? gini ya. Iya, jadi kalau bonceng gitu bukan gini. Apa? Oh, iya, bener. Buat nge-step. Iya kan. Fanblade sering putus jadinya. Benar kan kalau sebelum turun drag di atas lantai 2 di stop dulu kan. Waduh, lantai 2. Oh iya, ini Ducati. Berapa sih footstep gini nih? Ini mah Ducatian sih mas. Ducatian. Iya. Berapa sih gitu? Banyak banget soalnya yang pakai. 200 ribuan. Oh Iya. iya. Terus yang bikin gua tertarik juga tuh ini body bolongnya emang bolong ya Scoopy ini? Iya, memang bolong. Oh, sama cover filter udaranya kecil banget ya? Ya ini cover filternya kita ganti. Dia tuh awalnya cuman di tengah kan, di tengah gitu nggak di samping. Nah ini gue pakai airblade. Pakai airblade? Iya airblade. Orang sih nyebutnya airblade, tapi kalau menurut gue itu di Thailand punyanya Click Eye. Click Eye? Iya. Oh Honda Click? Iya, Honda Click. Oh. Di Honda Click sana. Ini cakep loh soalnya. Wah, gue tadi gue mikir itu pakai punya apa kok jadinya kecil compact gitu loh katanya. Karena kan ini di Thailand tuh Scoopy 2011 ini di Thailand tuh keluarnya bukan karbu, dia injeksi. Jadi yang karbu di sini. Ini cakep deh. Kalau misalkan kalian mau lihat itu cakep. Sok belakang pakai RCB Tarmax. RCB Tarmax. Iya. Dan yang katanya yang paling digoreng partsnya di motor ini adalah lampu belakang. Lampu belakang sih, itu gokil. Lampu belakang ini ceritanya apa nih sampai bisa tergoreng segitunya ini gimana nih? Jadi si lampu belakang ini tuh pabrikannya dari Depo ya. Bukan Depo yang gimana, Depo mereknya pokoknya. Gimana sih itu? Taiwan ya. Merek Taiwan, oke. Jadi biasanya tuh dia buat stop lamp atau headlampnya mobil kayak Toyota gitu yang mungkin apa disebutnya imitasinya ya kali ya. Nah dia ngeluarin waktu itu buat Scoopy. Nah ini gue beli masih pas di tahun 2015an ya kalau nggak salah. Itu harganya 450.000. Di 2000 berapa? 2015. 15. Oke. 450.000. 2015 berarti 10 tahun yang lalu tuh. Iya. Oke, ini sekarang gue cerita step by step nih. Terus teman-teman pada beli 2 tahun lalu udah di harga 700.000. Oke. Ya kan, 7,5. Terus di tahun sekarang di toko yang gue beli dulu harganya 1,8 sampai 2 juta. Ini. Mahal. Dan gue lihat di marketplace rata. Ada yang jual paling murah 1,7. Lampu belakang doang tuh. Iya. Dan itu lampu belakang aftermarket lagi ya? Iya. Yang harga motornya ini berapa tadi? 6 juta. Gokil. Gue juga bingung. Tapi emang gak ada yang ngeluarin lagi mas. Kelebihannya apa sih? Coba boleh di... Tapi ini gue udah pakai custom modul ya. Jadi ada runningnya. Dia biasanya kalau standarnya dia steel sih kalau nyala lampu rem. Jadi memang ininya udah LED semua. Nah, titik-titik ini semua LED. Ini kalau di rem? Di rem, nah kayak gini nih. Nah. Oh, ini gara-gara dulu beli masih murah jadi diotak-atik ya? Iya, sampai gua tambahin sen 3-in-1 juga. Oh. Iya. Oh, udah lo tambahin sen 3-in-1. Oh, itu tuh lampu belakang hampir 2 juta ya? Iya. Untuk Scoopy ya? Kalau speedometer mah mending ya kalau harga segitu. Iya, ini stop lamp sih, karena kalau speedometer kan banyak rumitnya lah ya. Iya, betul. Izin boleh dinyalain lagi, kita mau mendengarkan suaranya yang boleh. Gacor itu. Berisik ya? Iya, berisik. Jadi deh, karena ini gas spontannya terlalu dekat ya. Lo touring pakai knalpot gini? Iya. Wah, bukan apa sih? Kayaknya ini di dalam ruangan aja kali mas. Enggak. Ini berisik sih motor. Udah lancar nyala sih. Kenapa? Cut-off-nya lagi nyala. Jadi ini motor, apakah ini motor
Scoopy yang paling viral di sosial media? Enggak juga, ada lagi yang lebih viral. Tapi banyak yang request yang ini teman-teman, Pengabdi Spooky 1 ini. Ini lo next mau diapain lagi nih motor? Next sih ganti warna sih ya, sama rencananya pengen gue injeksiin. Berarti injeksi ganti yang Scoopy mudaan? Iya mudaan, dia kan basic engine-nya sama, cuman wiringnya emang udah motor bodinya udah pakai punya dia nanti. Itu teman-teman Scoopy pada biasa ganti gitu? Iya lumayan lah ada, apalagi anak-anak Bandung banyak tuh. Itu estimasi sekitar berapa? 5 gitu? Gak nyampe sih, kalau misalnya kita cuma ambil wiring, throttle body kayak gitu-gitu paling sama pemasangan 2-3an lah. Ya karena ngambil TB sama ngambil wiring aja ya. ECU-nya standar. Nah kalau kita ngambil yang Racer beda lagi. Oh iya betul. Beda cerita. Tapi kalau standarnya 3an. Oke. Jadi ini total kalau dia nanya udah habis berapa, sebanyak apa nih motor ini? Udah sempat ngitung nggak lo? Sejujurnya gue belum ngitung dan nggak berani ngitung. Mungkin habis banyak di mesin kali ya? Iya pasti. Risetnya udah beberapa kali pasti. Itu kita hampir ya hitungannya gue hampir punya 2 mesin lah gitu. Iya. Ya kan udah 585. Iya. Kita tapi waktu itu gue naiknya step by step. Jadi Benar. dari 53 nyobain 55. Nah, itu emang jebakan Batman teman-teman. Orang biasanya emang kalau udah bore up ya, bore up dikit, wah enak ya ternyata. Habis itu muncul rasa penasaran. Ini kalau gue bore up lebih gede-gede lagi, kayak lebih kenceng nih. Bore up lagi. Iya. Habis itu rasa penasarannya muncul lagi, bore up lagi. Betul. Terus itu udah jebol. Nah itu dia. Muncul lagi rasa pertanyaan. Wah, mungkin kalau misalkan kemarin lebih bener bangunnya nggak akan jebol. Jadi beli mesin lagi biasanya. Iya begitu. Jadi memang hati-hati ya teman-teman kalau ada bore up. Emang cukup mencandu bore up ini. Kan banyak tuh yang sering nanya, Bang saran dong mau modif nih dari mesin dulu apa look dulu? Paling bener look dulu. Bener. Udah look aja kalau nggak mah udah. Kalau mesin nggak ada habisnya. Mesin tuh nggak ada habisnya Terus kita juga kayak anjir dikit lagi nih. Ya bener. Kurang itu. Iya. Jadi emang kalau udah main mesin itu berbahaya teman-teman. Untuk dompet. Dan kalau sudah berkeluarga untuk istri. Ya. Jadi hati-hatilah kalau bor-apan ya kan. Kalau misalkan dirasa visa modifnya nggak keluar, udah modif looks aja dulu. Looks dulu. Mesin nanti dulu aja. Lebih baik minta maaf. Lebih baik minta izin daripada ini penganut minta izin baru minta maaf. Ini suami yang baik buat diri lu. Mas, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget udah mau mampir ke sini. Jangan lupa di-follow Pengabdi Spooky. Jangan lupa di-like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.